Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Susanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas A. Ingin mempresentasikan mata kuliah Ilmu Tauhid tentang takdir guna untuk menyelesaikan tugas UAS. Poin yang pertama yaitu pengertian kodok dan kodar. Kodok menurut bahasa ialah hukum, ciptaan, kepastian, dan penjelasan. Sedangkan kodar menurut bahasa berasal dari kata kodaro yakduru kodaron, yang berarti akhir atau puncak dari segala sesuatu. Sedangkan qadar menurut istilah adalah ketentuan Allah yang berlaku bagi semua makhluk, sesuai dengan ilmu Allah yang telah terdahulu dan dikehendaki oleh hikmahnya, atau bisa disebut juga sesuatu yang telah diketahui sebelumnya dan telah dituliskan dari apa-apa yang terjadi hingga akhir masa. Dan poin yang selanjutnya yaitu konsep kodok dan kodar. Yang pertama, macam-macam takdir. Para ulama berpendapat bahwa takdir ada dua macam, yaitu takdir mu'alaq dan takdir mubran. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih tergantung pada usaha yang dilakukan manusia. Maksudnya, takdir tersebut masih dapat diubah sesuai dengan usaha yang telah dilakukan manusia itu sendiri. Misalnya, seseorang ingin menjadi dokter. Nah, seseorang tersebut harus benar-benar berusaha, harus belajar dengan tekun agar bisa tercapai keinginannya menjadi dokter. Jadi gini, kita kuliah dan kita mikirnya kita kuliah tanpa harus belajar, tanpa harus menekuni jurusan yang kita ambil, karena kita itu mikirnya sudahlah, semua itu takdir Allah. Nah, itu salah. Jadi intinya jangan menyerah karena berpikir semua itu sudah ditakdirkan. Berusahalah dulu sekuat dan semampu kalian agar kita bisa merubah takdir kita. Nah, itu yang disebut dengan takdir mu'alaq. Tapi takdir mubran merupakan takdir seseorang yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dan tidak dapat diusahakan lagi. Contohnya seperti kelahiran, terus kematian, terus jenis kelamin. Nah, itu kan kita tidak bisa merubahnya. Beda dengan takdir mu'alaq tadi. Kalau takdir mu'alaq tadi, kita bisa mengubah takdir tersebut kalau kita bersungguh-sungguh, kalau kita bersungguh-sungguh untuk berusaha berhasil. Tetapi kalau takdir mubran itu tidak bisa diusahakan lagi, tidak bisa ditawar-tawar lagi, tidak bisa diubah lagi, karena takdir mubran itu
memang benar-benar takdir, memang benar-benar takdir yang Allah berikan. Seperti contohnya tadi, kematian. Kita tidak tahu kita kapan mati. Jadi dan seperti kelahiran, terus jenis kelamin, kan kita nggak tahu. Nah, semua itu sebagaimana dalam Quran surah Yunus. Terus yang kedua, beriman kepada takdir. Makna beriman kepada takdir yaitu kepercayaan yang pasti bahwa segala sesuatu yang baik maupun yang buruk semuanya adalah dengan qada dan qadar Allah. Dan dialah yang maha berbuat terhadap apa yang ia kehendaki. Sesuatu tidak akan terjadi kecuali dengan kehendaknya. Tidak satupun di alam semesta ini yang keluar dari takdirnya, dan tidak akan berjalan kecuali berdasarkan pengaturannya. Tak seorang pun yang bisa mengelak dari takdir yang telah ditentukan. Yang selanjutnya yaitu tingkatan beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman bahwasanya Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Dan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui segenap makhluknya sebelum ia menciptakannya, dan ia mengetahui rizki mereka, ajal mereka, ucapan mereka, perbuatan mereka, dan apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka tampakkan. Ia juga mengetahui siapa di antara mereka yang termasuk penghuni surga dan yang termasuk penghuni neraka. Yang kedua, beriman terhadap tulisannya qadar atau takdir tersebut. Maksudnya bahwasanya Allah telah menulis segala yang ia ketahui ilmunya, dan bahwa semua itu telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga yaitu beriman kepada kehendak Allah yang tidak satupun dapat menolaknya. Juga beriman kepada kekuasaan Allah yang tidak dapat dilemahkan oleh satupun. Dan yang keempat itu beriman bahwasanya Allah adalah yang menciptakan segala sesuatu, dialah satu-satunya pencipta, dan bahwa dialah maha kuasa atas segala sesuatu. Poin yang selanjutnya yaitu Mu'tazilah dan Qadariyah. Kata Mu'tazilah berasal dari bahasa Arab yaitu i'tazala, artinya memisahkan diri atau menjauhkan diri. Maka dengan demikian kata Mu'tazilah mempunyai arti orang-orang yang memisahkan diri atau menjauhkan diri. Menurut Al-Baghdadi, Wasil ibnu Atta dan temannya Amr ibnu Ubaid ibnu Bab diusir oleh Hasan al-Basri dari majelisinya karena adanya pertikaian antara mereka mengenai persoalan qadar
dan orang yang berdosa besar. Lalu keduanya menjauhkan diri dari Hasan al-Basri, dan mereka beserta pengikutnya disebut kaum Mu'tazilah. Kenapa kok disebut kaum Mu'tazilah? Ya karena mereka menjauhkan diri dari faham umat Islam tentang soal orang yang berdosa besar. Menurut mereka, orang serupa ini tidak mukmin dan tidak pula kafir, akan tetapi mengambil di antara kedua posisi tersebut, atau bisa disebut dengan al-manzilah bu'in al-manzilatain. Terus Qadariyah. Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Adapun secara terminologi adalah suatu aliran yang percaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aliran ini lebih menekankan atas kebebasan dan kekuatan manusia dalam mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Harun Nasution menegaskan bahwa aliran ini berasal dari pengertian bahwa manusia mempunyai kekuatan untuk melaksanakan kehendaknya, dan bukan berasal dari pengertian bahwa manusia terpaksa tunduk pada qadar Tuhan. Sebab itulah aliran ini kemudian dinisbatkan dengan istilah Qadariyah. Jadi istilah Qadariyah dinisbatkan kepada mereka bukan karena mereka adalah sebuah aliran yang mengajarkan untuk percaya kepada dalil. Justru sebaliknya, aliran Qadariyah adalah aliran yang melakukan pengingkaran terhadap dalil. Poin yang selanjutnya yaitu Jabariyah. Jabariyah berasal dari kata jabara yang artinya memaksa atau mengharuskan mengerjakan sesuatu. Aliran Jabariyah adalah aliran yang dianut oleh orang-orang yang berpaham dan memiliki kemampuan terbatas. Aliran ini terbagi menjadi dua, yaitu aliran Jabariyah ekstrim dan Jabariyah moderat. Poin yang selanjutnya yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah ajaran tauhid yang paling besar dan paling masyhur. Asy'ariyah biasa disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah. Asy'ariyah berkembang di kota Bashrah. Penyebutan Asy'ariyah dinisbatkan kepada ulama pertamanya, yaitu Abdul Hasan al-Asy'ari. Mazhab Asy'ariyah bertumpu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam mensitir ayat Al-Quran, kaum Asy'ariyah mengambil makna lahir dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta tidak menolak penakwilan karena adanya nas-nas tertentu
yang tidak bisa diambil makna lahirnya. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah yaitu yang pertama sifat-sifat Tuhan, yang kedua kebebasan berkehendak, yang ketiga akal dan wahyu, yang keempat qadimnya Al-Qur'an, yang kelima melihat Allah. Al-Asy'ari berpendapat bahwa Allah dapat dilihat di akhirat, tetapi tidak digambarkan, karena boleh saja itu terjadi bila Allah sendiri yang menyebabkan dapat dilihat sesuai kehendaknya. Yang keenam keadilan, dan yang ketujuh yang terakhir yaitu kedudukan orang yang berbuat dosa. Mungkin hanya itu yang bisa saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.